pertanyaannya. Yang pertama, apakah disunatkan sapi sebelum dipotong ditutup matanya atau tidak melihat sapi yang sedang dipotong lainnya? Yang kedua, berkurban untuk orang tua yang telah meninggal, apa hukumnya, boleh atau tidak? Yang ketiga, kita ada niat untuk berkorban sementara kita masih banyak hutang, apakah kita diharuskan untuk berkorban? Yang keempat, apakah boleh berkorban tapi mencicil membayarnya? Sementara itu aja dulu, Ustaz. Empat pertanyaan. Terima kasih. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada hadis Nabi, kata Nabi, Allahumma taqabbal minni wa taqabbal min ummati. 100 ekor unta itu disembelih Nabi 63 untuk dirinya, selebihnya itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk umatnya. 1 ekor unta itu kalau dihitung dengan duit kita 35 juta dikali 100 berapa duitnya? 3,5 miliar. Nabi sekali berkurban, itu kurban Nabi. Jadi ini kurban untukku dan ini kurban untuk umatku. Itulah dalilnya berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Nabi tak sebut umatnya. Umat Nabi ini dibagi dua, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Kalau Nabi mau maksudkan untuk umatku yang masih hidup, dia akan katakan, ya Allah terimalah kurbanku dan kurbanku umatku yang kurban umatku yang masih hidup. Tapi karena Nabi sebutkan wa taqabbal min ummati dan berkurban, terimalah kurban umatku, berarti berlaku baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Amalan orang hidup sampai pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia ada beberapa. Yang pertama haji. Haji, kalau ada orang sudah meninggal dunia, dibadalkannya. Haji umroh, badal haji, badal umroh. Sampai kurban, dah meninggal dunia atas nama orang tua saya, sampai baca Quran, kata Imam An-Nawawi, sampai Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, sampaikan pahala bacaan Quran ini untuk dia yang telah meninggal dunia. Apalagi sedekah, ayyus sadaqati afdal, ketika ditanya ummi matan, ya Rasulullah ibu saya meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah atas nama orang tua saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Nah, itu diantara amal-amal. Puasa, orang tua pernah meninggalkan puasa lalu sudah meninggal dunia, lalu kata Nabi, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyam, dia punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, keluarganya yang menggantikan puasanya. Bisa amal untuk orang meninggal tuh bisa sampai, tapi beberapa amal saja, tidak semuanya. Kalau sholat tak bisa, dah meninggal dia dulu tak pernah sholat, saya gantilah sholat, tak bisa. Tapi kalau puasa, haji, kurban, umroh masuk kategori yang dibolehkan oleh siapa? Jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak bisa untuk orang yang telah meninggal kecuali dengan wasiat. Umpamanya ayahnya sekarang masih hidup, nah nanti macamnya ayah ini sampai tidak nanti. Kalau akhirnya ayah meninggal sebelum masuk bulan Zulhijjah nih, tolong nanti kurban ya, wasiatkan kepada engkau, berkurbanlah atas nama. Kalau itu wajib, kurbannya jadi wajib, kurban wasiat. Nah, begitu pula mazhab Maliki mengatakan tetap bisa berkurban untuk orang meninggal dunia, cuma makruh. Tapi selain dua mazhab ini, mazhab Az-Zahiri, mazhab Hambali, itu membolehkan berdasarkan hadis Nabi tadi bahwa boleh berkurban atas nama orang telah meninggal dunia. Sampai ada lagi yang belum terima? Apakah disunahkan
Apakah disunnahkan dia tutup matanya? Tidak ada syarat ketentuan harus menutup, cuma yang diharuskan itu menghindarkan supaya tak terlihat. Menghindarkan itu kan tidak harus menutup mata, kita lain menghalang-halanginya, tetapi itu tidak menjadi dosa kalau dilakukan, tapi enggak menjadi syarat. Nah, oleh karena itu kan alasannya mengapa dihindarkan melihat itu sapi yang mana. Kalau sapi yang disembelih itu tak usah tutup matanya. Sapi yang akan melihat kawannya sedang mau sakaratul maut itu supaya tidak menjadi sesuatu yang berat, karena makhluk Allah kan, sampai-sampai Nabi mengasah pisau pun tak boleh. Maka dihindarkan saja supaya tidak terlihat oleh sapi yang lain saat menyembelih itu. Kan bisa dikerumuni agak beberapa orang itu kan bisa. Nah, tapi itu bukan syarat sah, bukan syarat wajib, bukan menyebabkan kalau tidak begitu kurbannya tidak sah. Itu bahagian dari bab-bab adab saya. Wallahu a'lam. Ya. Ada niat untuk berkurban sementara kita masih banyak hutang, apakah kita diharuskan tetap untuk berkurban? Hutang masih banyak, terus kita apakah tetap dianjurkan berkurban? Hutang itu kan ada batas akhirnya. Bulan ini sekian, bulan besok sekian, selama setahun umpamanya kan. Kalau hutangnya bentuknya kredit, ya kan. Tapi kalau apakah orang berhutang boleh berkurban? Boleh selagi belum jatuh temponya. Dia hutang tapi kan pelan-pelan dia bayarnya. Jangan gara-gara hutang kredit ini lalu tak berkurban kan. Nah, oleh karena itu bahkan jangankan kurban, ibadah haji pun boleh untuk berhutang, untuk apalagi kurban. Ibadah haji itu banyak tuh. Cuma syaratnya kalau dia mau berkurban, dia ada menjamin. Bahasa jaminan itu yang menurut akal sehatnya itu mungkin dia akan membayarnya pada waktu yang ditentukan. Umpamanya sekarang sedang menanam dia, Pak, saya ini petani, ini kan dah mau masuk Zulhijjah, nanti bulan Safar, ya kan, Zulhijjah, Muharram, Safar, 2 bulan lagi akan panen. Sekarang saya tak ada uang, cuma saya mau berkurban, boleh pinjam duit Pak, hutang kami untuk kurban? Kalau jelas diberinya hutang, boleh dia berhutang untuk berkurban. Yang tak boleh itu, Pak, saya mau berkurban, apa jaminannya? Saya serahkan kepada Allah. itu masalah. Serah kepada Allah tak jelas kan. Harus ada sesuatu yang bisa dijanjikannya akan bisa membayar hutangnya. Itu Pak, boleh. Haji gitu juga, janji kan, saya ini besok akan dapat ini. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang belum? Bolehkah berkurban dengan dana talangan? Artinya nanti membayarnya dicicil. Bisa Mak? Bisa, itu efektif itu kan. Cara untuk tidak terlalu berat kan. Setiap bulan dicicil sampai nanti masanya alhamdulillah. Karena orang, sebagian orang pas nengok 2 juta berapa tadi? 1.600.000. Ini kalau ditambah sedikit bisa beli HP Android katanya kan. Tapi kalau orang cicil tak sadar dia, oh rupanya dah terkumpul duit kurban dia. Jadi tak ada masalah tadi. Ya Pak. Ada namanya tabungan kurban 100 tahun. Ay, masya Allah, barakallah. Boleh. Tak masalah. Kan tidak ada unsur haram di sana. Itu namanya manajemen keuangan, kan? Manage macam mana supaya harta kita digunakan untuk ibadah. Wallahu a'lam.